berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa USM TV yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa yang dikelola oleh generasi muda Universitas Semarang. Di tengah perkuliahan, semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan. Tentunya ini menciptakan suatu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Terlepas kemudian resiko yang dihadapi juga cukup sangat besar sekali, tapi kemudian kisah-kisah mereka cukup sangat menarik. Mari kita dengar kisah-kisah sukses, tantangan, dan strategi para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan kegiatan berwirausaha. Kita akan menjelajahi potensi-potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun kontribusi ekonomi, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa USM TV, ketemu lagi barengan dengan Pandu Chan. Tentunya di episode kali ini masih di Ampuh. Ayo mahasiswa punya usaha. Asik. Oke, dan tentu saja Ampuh kembali hadir di layar kaca Anda dan membawa banyak sekali kisah-kisah inspiratif story gitu ya buat Anda dimanapun berada. Dan tentu saja, seperti biasa, Ampuh ini menghadirkan narasumber-narasumber yang keren banget. Apalagi ini mahasiswa juga bisa diapresiasi ya. Ternyata perjuangan dengan begitu hebat dan begitu keras, punya cara-caranya sendiri dalam menghasilkan uang dan juga punya success story-nya sendiri-sendiri. Dan ini menjadi satu poin penting di mana di era zaman sekarang masih ada nih mahasiswa-mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur dengan begitu kuat. Nah, lewat sini kita mau bagikan buat Anda dimanapun berada, tentunya kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah inspiratif seputar dunia usaha. Jadi buat mungkin Anda yang ada di rumah pengen usaha, Anda bisa belajar nih. Karena belajar itu nggak kenal usia dan nggak kenal waktu, dimanapun dan kapan aja itu kita bisa belajar. So, here we go. Ampuh yang episode kali ini luar biasa banget. Mungkin buat Anda yang ada di rumah masih bekerja juga, mungkin sebagai seorang ASN, swasta, atau apapun itu, tapi Anda juga pengen nih punya usaha-usaha sampingan. Karena kadang orang itu selalu berpikir 2-3 step di depan untuk gimana caranya nih memperbesar kapasitas diri dan membesarkan pintu-pintu cuan yang ada di dalam kesehariannya. Kalau bisa setiap hari, kalau bisa dapat duit gitu. Dan mungkin juga ada sebagian orang yang berpendapat bahwa setiap kali dia bergerak itu menghasilkan nominal atau pundi-pundi. Nah, kita akan simak nih. Kali ini udah bareng dengan Pandu. Ini ada Kak Rufi. Halo Kak Rufi. Halo. Wah, gimana kabarnya hari ini? Iya, Sehat? Alhamdulillah. Wah, sehat banget. Selalu. Dimana ini spesial Pandu datangkan ini buat pemirsa yang ada di rumah. Karena tadi usaha sampingan itu jadi poin penting dimana setiap orang tuh pengen. Banyak orang yang pengen mulai dari buka usaha makanan, catering, just tip kayak atau apa. Dan itu jadi satu usaha yang juga menarik untuk dicoba atau dilakukan gitu. Nah, Kak Rufi ini hadir, ini udah ada di depan Pandu, ada jajanan. Pintar sekali melihat peluang di mana kayaknya target marketnya cewek-cewek ya? Iya, karena kan aku betul. cewek jadi ya sebagai cewek lebih Oke, mudah. baik. Nah, ini ada jajanan-jajanan yang kekinian dan mungkin buat kaum hawa ini juga menarik banget. Karena kalau biasanya mungkin buat Anda yang punya pacar atau mungkin punya anak cewek gitu ya, perempuan gitu kan, itu hobinya jajanan-jajanan kayak gini nih, yang entah seblak atau apa, milidi, dan masih banyak yang lain. Ternyata ini jadi peluang usaha yang cukup oke nih, yang bisa kita cobain. Nah, kita langsung tanya-tanya. Kak Rufi, ini kan udah berusaha. Sebenarnya usaha ini datangnya itu dari kapan sih? Apa namanya dulu?
dari dulu namanya Jogja Snack. Jogja Snack. Nah, ini snacknya gimana tulisannya? SEUNAEG. Yes, benar. Udah kayak sobat Facebook ya. Oh, kita Iya. zaman ini ya? Iya, Oke, zamanin zamanin Facebook sampai kan. sekarang, Oke, sampai sekarang. Ternyata yang tua nggak saya sendiri ya. Oke, baik. Nah, oke. Jogja Snack. Kenapa kok kepikiran namanya Jogja Snack? Dulu awalnya gimana sih? Karena ini dulu kan dirintisnya itu di Jogja, jadi ya udah kita pakai Jogja aja. Karena kan semua orang tuh mesti tahu kan kalau Jogja itu di mana, terus ada apa gitu. Terus lo ada snack itu kan camilan, dan camilan pada waktu dulu sampai sekarang pun kan masih dicari banyak orang nih. Jadi kayak lebih enaknya tuh gimana ya cara namanya biar lebih dikenal gitu, terus mudah dihafalin, ya udah namanya Jogja Snack. Oke, gitu. Jogja Snack. Jadi selama ini buat pemirsa ini Jogja itu nggak selalu gowe siji nih gitu, enggak ya, betul. tapi juga ada Jogja Snack yang istimewa juga, asik. Oke, nah ini kan kisah perjalanannya Jogja Snack, terus akhirnya dinamai Jogja Snack gitu kan, dikasih nama Jogja Snack, berarti karena awalnya dirintis dari Jogja. Nah, kapan mulainya itu kapan? Tahun 2020 pas pandemi. Oke. Iya, waktu itu kan kayak boomingnya daripada ngapain gitu di kos atau di rumah, ya udah nonton drama Korea atau apa gitu kan. Pasti kalau kita nonton tuh yang dicari itu kan camilan lah atau apa itulah untuk nemenin. Terus kayaknya ini asik nih kalau misalkan kita coba aja lah jualan gitu. Kalau misalkan nggak laku pun kan kita juga bisa makan sendiri. Oke, itu gitu. sebenarnya motif utamanya itu. Motivasi Jadi utama. kalau misalnya nggak laku bisa dimakan sendiri gitu ya. Betul. Tapi ya harapannya sih ya laku keras Yes, ya. betul. Oke. Berarti memang dari awal mulai bergerak di Jogja tahun 2020. Berarti itu waktu Covid nggak sih? Iya, waktu Covid pas itu. Oke. Ya, Dan itu kondisi masih kerja juga? Pas waktu itu masih belum kerja. Oke. Iya, terus kan baru lulus kuliah dulu itu. Terus setelah itu sama temen, ayo coba kita ngerintis usaha aja lah kecil-kecilan. Terus nyobain cemilan ini, kok rasanya enak gitu. Jadi kayak, oh tapi ini kita bisa kembangin nih. Jadi kayak banyak varian rasanya ya. Seperti sekarang kan banyak rasanya gitu. Oke, nano ya jadinya. Oke. Nah, berjalan dari tahun 2020. Terus habis itu berjalan sampai akhirnya sekarang. Dulu sebenarnya awal mula kepikiran Jogja Snack tadi udah. Terus habis itu kepikiran pandemi ngapain udah dijelasin. Iya. Nah, terus kenapa kok mulainya dari jajanan ini? Kan banyak banget jajanan. Kayak misalnya dulu tuh sempat ngalamin keripik Maici juga. Maici ya. Iya kan? Iya kan? Nah, iya, itu kan iya. juga bagian dari jajan. Terus habis itu ada apa ya yang dulu tuh enak Keripik tuh. kaca. Nah, keripik kaca. Iya. Terus ada yang kerupuk warna putih, terus ada bubuknya pedes warna hijau. Aku lupa sih namanya sih. Ya kayak gitu pokoknya. Iya. Terus ada kerupuk pasir. Iya, Ya. yang gorengnya pakai pasir Nah, kan. Iya. itu lebih kalau Pandu biasanya tak buat cemilan. Jadi kalau kadang orang tapi ada juga yang makan pakai mie ayam gitu kan. Nah, ini kalau aku sukanya dicemilin pakai biasanya apa sih kalau orang Jawa bilang tuh dijambali pakai sambel. Nah, gitu, itu enak. Nah, kenapa kok mikirnya Milidi? Apakah Milidi memang seoke itu buat kaum hawa gitu? Ini awal mulanya sih, itu kan kita nyoba-nyoba nih, kita beli di marketplace kan. Oke. Terus kayak Milidi ini kok enak nih. Biasanya kan kalau Milidi itu kan kayak nyocok apa itu. Iya, karena kecilin ya, kekecilan nusuk ya. ke busi atau apa gitu kan. Nah, kalau ya ini tuh kok enggak, dan itu mah empuk, terus nagih gitu. Jadi kalau misalkan makan dikit mesti pengen lagi, apalagi yang pedes itu best sellernya sih. Nah, itu kayak ayo kita kembangin nih, kayaknya kita perlu bisa. kembangin karena kita berdua sama teman kan, jadi kayak saling menguatkan gitu. Kalau sendiri mungkin udah sampai sekarang kayaknya nggak jalan kali ya. Kalau sama teman, nah Oke. Berarti udah cukup lama ya? Iya, bergerak di udah sini. 4 tahun yang lalu 4 berarti tahun. ya. Oke, nah ini penasaran nih. Kan dulu mulainya dari jajanan cewek nih yang notabene ini mayoritas konsumsi cewek gitu kan.
waktu pertama kali jual, gimana? Lihat reaksi respon pasar. Jelas Apakah itu- sesuai dengan angan-angan? Ya walaupun pertama sih masih kurang, ekspektasinya masih terlalu tinggi terlalu gitu ya. tinggi. Karena kita jujur kalau untuk marketing dulu emang ya udah kita promosinya lewat WA atau apa, dan teman kita kan ya agak terbatas gitu. Ya. Dan waktu itu kan pandemi, jadi kayak walaupun Jogja itu kota Istimewa? Oh, oke, istimewa tetap Masih aja. kota mahasiswa ya. Ya, kota pelajar. Nah, kota pelajar. Nah, tapi kan pas pandemi itu kan di sana tuh cukup sepi banget. Jadi Iya, kayak berbalik ya. masih banyak orang yang nggak tahu gitu. Dan di oke. situ banyak orang ya udah pulang kampung, jadi ya mau beli gimana gitu. Oke. Tapi ya alhamdulillah udah membantu banget sih. Udah gitu. membantu ya. Wah, keren banget. Oke. Nah, ini berarti kan sepanjang kisah perjalanan hidupnya, perjalanan usaha ini. Dulu mulainya dari rasa apa, Kak? Rasa bayar kah atau ini jokes pantuan semua. Oke, gitu. Dulu sih rasanya kita cuma ininya cuma dua aja. Jadi Apa kayak dulu? cuma asin gurih sama pedes aja gitu. Oh. Karena kan kebetulan aku sama temanku itu suka pedes, jadi ya emang kita marketing kan yang pedes gitu. Oke. Tapi kok kelamaan kesini-sini tuh banyak yang teman-teman kita yang teman-teman deket tuh ada nggak sih ini apa rasa kayak rumput laut, Oke. terus kayak ayam bawang atau apa, terus bisa nggak sih di mix gitu. Kan Oke. awalnya itu kita nggak di mix ya, jadi cuma pedes ya pedes aja. Pedes gitu. aja. Oke. Nah tapi karena banyak permintaan yang minta di mix, ya kita Bisa ya. kabulkan. Oke. Kak, boleh geser sedikit biar Ya. ini penontonnya biar kelihatan ya, blockingannya enak. Oke, Nah, gitu. boleh. Oke. Nah, selain itu kan tadi kan banyak sekali cerita-cerita bahwa mulainya dari yang pedas. Tapi di luar itu ya, di luar usahanya. Ya. Tapi emang cewek itu emang sesuka itu dengan pedas ya. Ini jujur dari dasar lubuk hati yang dalam tuh kayak bertanya-tanya kenapa kok suka pedes gitu. Aku sendiri pun juga nggak tahu sih. Tapi kalau Oke. makan nggak pedes itu kayak Kurang nampol gitu. kurang gitu. Oh. Sekarang pun kalau nggak kemana-mana, kalau di kantor atau di rumah itu mesti ada bon cabe level maksimal. Aduh, Level Ya. maksimal. Nggak apa-apa, Maaf mana aja. ya. Ini semua kita masukin. Barangkali ada yang sponsor, wah sip. Oke. Terus berarti emang Emang itu suka ya, emang pedes, suka pedes ya. eh. Mayoritas memang banyak yang pedes. Oke. Iya. Nah, terus dalam perjalanannya akhirnya kok sampai ketemu yang baru-baru. Seperti apa sih? Apa melihat pasar itu yang akhirnya doyan di mix lah, tapi kan nggak mungkin dong pedes ketemu coklat gitu nggak mungkin Iya, kan. Terus betul. kenapa kok akhirnya berani bikin rasa-rasa baru? Nah, sebenarnya sih kalau yang coklat, yang khususnya coklat Hmm. ya, itu termotivasi dari yang pisang coklat. Oh, Kan pisang. ada, ya pisang crispy terus Yes. dikasih coklat Yes, gitu that's kan. true, aku Nah tahu. itu ternyata enak juga ya kalau Hmm. misalkan nih milidi kita bikin yang varian manis gitu. Nah itu kita Oke. nyoba yang coklat dulu. Melody gitu. varian manis. Iya. Menarik ya. Iya, Oke, biasanya oke, kan oke. asin sama pedes kan. Nah ini Ah. yang manis, jadi kayak coklat, oke juga kayaknya. Kayaknya dulu tuh pernah ada juga nggak sih kayak makaroni yang rasa coklat gitu? Ada Kan? juga, Nah, ada itu. juga. Aku ada dulu juga. pertama juga pesimis ya. Jadi kayak rasanya enak nih, nggak masuk akal kayak Betul. makanan yang harusnya teksturnya gurih, terus habis itu identiknya asin, pedas, terus jadi manis gitu. Ternyata enak ya. Ternyata Enak. Oke, baik. Nah, terus dalam perjalanannya kan akhirnya udah ngelewatin banyak cerita, terus banyak kisah perjalanan naik dan turun gitu. Model yang terus dipertahankan dalam sisi penjualan. Apa sih yang diangkat sama Jogja Snack? Yang jelas sih apa ya? Karena tadi itu pecinta orang cewek di Indonesia itu kan pedes-pedes ya. Pedes. Jadi yang pedes itu kita pertahanin nih sampai sekarang. Oke. Tapi kalau yang lainnya mungkin karena kurangnya peminat jadi kayak ya udah ini kayaknya nggak perlu stok Nggak banyak-banyak gitu. Oke, tapi kalau yang- orang butuh, kita ada. kalau orang butuh lah kita usahakan, kalau dia mau nunggu ya kita Kita buatkan. kabulkan. Nah, Oke, wis gitu. kita kabulkan udah kayak Kabulkan. Jini oh Jini. Iya, kita Biasanya gitu ya.
Oke, dan ternyata ceritanya menarik banget. Berawal dari iseng-iseng suka jajan, terus akhirnya mencetuskan Jogja Snack. Dengan sekarang varian rasanya udah banyak banget. Nah, kali ini nanti kita akan dalami, tentunya Pandu nggak akan sendiri. Pandu akan panggil teman yang udah Pandu impor langsung. Karena kebetulan udah kayak ini apa ya? Wagyu gitu. Ini udah episode yang A5 banget dan dicintai banyak orang banget. Memang ini harus terbang ke sana ke sini kan. Wah, ini nanti kita akan panggilkan dengan ciri khasnya dan slogan dan tagline-nya. Yang jelas buat pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Ampuh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Oke, pemirsa USM TV kembali lagi masih di Ampuh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yes, dan nantinya masih bareng Pandu dan juga ini narasumber yang luar biasa. Dan pastinya di kesempatan kali ini tuh banyak sekali cerita-cerita yang udah dibagikan. Dan tentu saja bagi pemirsa USM TV dimanapun berada, udah sedikit di-spill. Ternyata usaha itu ada yang mulainya juga dari nggak sengaja. Berasal dari kesukaan diri sendiri pun juga ada. Contohnya ini tadi, suka nyemilin milidi. Terus dibawa ke bioskop juga kadang-kadang. Nah gitu kan, ini akhirnya buka sendiri aja daripada beli-beli. Nah ini adalah kunci. Oke. Nah kita tanya lagi, sekarang kalau di kondisi sekarang nih Kak, udah jalan berarti 4 tahun ya? Iya. 4 tahun ya? 4 tahun udah berapa rasa sih yang ada di Jogja Snack? Di Jogja Snack tuh udah ada 12 rasa. 12 rasa? Iya. Siap mewarnai harimu? Oke, iya. Nah, tapi ini mau ngembangin rasa lain juga sih. Oke, apa nih? Kalau yang baru ini kan sekarang kan lagi booming nih yang chili oil Chili gitu kan. Nah ini nih kalau sobat-sobat misalkan- chili oil. Iya, kalau misalkan milih dicampur chili oil dengan daun jeruk, wah kayaknya lebih Enak ya? sedep gitu. Iya. Jadi kebayang lagi. Aduh. Bisa nggak masak di sini aja? Oke, tapi anyway 12 rasa gitu kan. Yang paling best seller yang mana? Tentu saja yang pedes, Yang pedes itu yang paling best best seller seller. di iya. antara semuanya. Di antara Berarti emang lidah semuanya. Indonesia tuh suka pedes. Ya, lidah kaum Hawa ya. Oke. Nah ini yang menjadi menarik. Ternyata Kak Rufi ini juga kerja ya sekarang ya. Iya, kerja. Tapi juga punya usaha. Iya, Nah alhamdulillah. ini yang menarik nih, karena kadang kita bisa ngasilin cuan selain dari kerjaan kita bisa bisnis sambilan untuk maximize pendapatan kita. Nah kira-kira dari ini buat sebagai usaha sampingan menghasilkan ya? Menghasilkan tentu saja ya. Oke. Kalau tidak mesti nggak akan Nggak saya dijalankan. Oh iya benar lanjutkan. juga sih. Iya. Nggak mungkin selama itu juga ya. Iya. Oke. Berarti memang cukup oke ya Iya. untuk sebuah usaha sampingan. Betul. Dan berjalan sampai 4 tahun tuh keren banget sih. Untuk sekarang sistem pesanannya gimana Kak? Kalau sekarang sih masih sistem PO ya, karena jujur kalau yang di Semarang ini aku baru mulai lagi ngerintis lagi. Jadi kayak kita mau ngenalin tuh juga masih agak bingung gitu. Nah terus kita udah open PO dulu di kalangan mahasiswa-mahasiswa Oke, terutama. teman-teman Terus sendiri baru ya. iya, terus baru nanti kan di kalangan teman-teman yang lain di luar itu kita ajakin juga. Oke. Gitu. Nah ini buat yang belum tahu, mungkin ketika menentukan segmen market itu gimana sih? Emang langsung cari aja sasarannya, oke ini kalau ini cocoknya di cewek atau ini cowok. Kalau cari segmen pasar kita lihat-lihat dulu nih. Kalau misalkan nih untuk kenalin, misalkan nih ada di lingkungan kayak ini di mahasiswa, kita biar kenalin nih pakai apa sih. Nah orang-orang kan mesti pada jajan kan di kantin. Iya betul. Nah kita titipin dulu nih di kantin, tapi yang ukuran mini pack dulu. Jadi ada mini packnya. Kalau yang ini kan versi yang Yang besar. agak besar ya. Nah terus kita
coba kenalin di mini pack, terus baru nanti kita fokus ke yang gede ini lagi gitu. Oh, berarti sekarang lagi ngelakuin itu? Lagi ngelakuin itu, keren mini pack banget. dulu. Keren karena mini pack di Iya. drop di kantin-kantin. Iya, betul, Keren. untuk kenalin aja. Nah, ini pemirsa, kita akan cari tahu kira-kira enak apa rasa-rasanya. Nah, kita akan langsung panggilkan suhu kita yang udah kita impor dari Australia. Kebetulan ini juga dia punya ternak gitu Kak. Dia punya ternak jagung gitu. Ternak jagung, tapi jagung nggak pernah panen gitu. Karena memang dia nggak bakat bertani jagung Oke. gitu. Dia cuma bisa ngaku-ngaku. Akhirnya karena nggak bisa nggak bisa bertani jagung, ditempelin ke kaosnya sampai jadi kuning warnanya ya. Oke. Langsung kita panggilkan aja Mr. RSJ. Asik. Kenapa sih? Kamu lagi ini kah? Karapan sapi kah? Atau Ora gaya kepiting. baik, nggak masuk akal cuma dia udah. Oke, Ini gimana apa nih? Mister? Kabarnya? Wah, Sehat? Habis dari Australia. Biasa, jangan gitu. Duduknya blockingnya tuh. Iya. Nah, gitu dong, biar bisa terlihat. Ini emang modelnya kayak gini. Kita kenalin dulu ini Mr. RSJ. Jadi Mr. RSJ ini tukang review. Review apa? Panjangannya RSJ? Review Super Joss. Review Super Joss. Jadi Bukan ini rumah sakit jiwa ya. tapi emang kembar sih. Oke, kita langsung aja, kita udah kehadiran Mr. RSJ. Nah ini buat Karofi. Iya. Yang paling direkomen buat kita tes dulu yang mana nih? Kalau masnya ini suka pedes nggak? Kita suka pedas karena kita Oke. sudah biasa menghadapi omongan tetangga yang pedas-pedas kan. Curhat ya ini ya. Oke, yang mana Kak? Yang pedes dulu kali Oke, ya. nice. Yang mana? Yang pedas. Yang pedes. Oh, oke. Sorry. Oke, ini yang pedas. Ini yang pedes. Wih, kita cobain. Ini adalah rasa pedas nih pemirsa. Nih, ini buat pemirsa yang ada di sini, ini rasa pedas. Jadi milih di premium Jogja Snack. Ini berarti mie-nya tuh beda. Kayak yang di toko-toko tuh kan kecil-kecil, kayak Ruji. Nah, ini kayak Biting tuh kan. Nah, ini beda. Ini mie-nya agak gepeng. Iya, Iya, betul. Oke, kita coba. Kira-kira gimana? Nah, ayo Mister. Udah pernah makan mie? Mie tiap hari. Oh, Kan. emang ngekos. Oke, ngekos. Baik. Oke, kita coba nih. Yuk, coba. Mau ikutan juga? Nggak apa-apa. Iya, ikutan Makan jelas bareng-bareng. dong. Makan bareng-bareng ya. Hmm. Oh, ada bedanya ya. Bener kan? Pedes nggak? Lihat. Ini renyah ya. Aku kan pernah beli tuh yang di pinggir jalan yang PKL itu. Itu Apa? dia tuh minyak tuh PKL. Sampai kalah. Nah, Tahu. pegang kaki. Ya. Oh iya. Biasanya tuh Lihat sana dong, Mister. minyak tuh tebel, tapi itu pas digigit alot. Nah ini tuh Alat apa nih? alot tuh. Jelaskan apa ya? Digigit tuh nggak langsung patah itu. Keras ya, keras. Oh iya, betul. Hmm. Setuju. Nah ini tuh kalau di langsung keras ya. Cocok kan kalau misalkan habis nonton, Lagi baru gabut ya, nonton. makan kayak gini enggak? Iya, betul. Setuju Apa sih. sambil nonton gitu, ngambilin kayak gini. Dan pertama kali yang aku rasain, dia tuh nggak sakit. Jadi kayak, biasanya kalau misalnya buat pemirsa ya, yang ada di rumah, itu kan mie lidi kan bentuknya lurus gitu, kayak biting atau apa ya, bilangnya sapu lidi. Nah, tapi bentuknya kecil dan keras. Itu kadang-kadang kalau digigit, terus akhirnya kalau bahasa Semarang tuh nyogrok gitu. Nah, Kena jadi gusi gitu. kena gusi. Dan akhirnya nyangkut. Tapi beda kalau ini. Tadi udah berkali-kali merasakan ternyata enak juga ya. Ini ketagihan. ya. Ketagihan bener kan? Aman sih, nggak keras nih. Lihat nih. Coba nih. Aman. Dia agak keras. Enak banget sih. Tumben totalitas. Ini lagi seneng ya? Biasanya soalnya Mr. RS ini udah capek terbangnya duluan, baru sampai sekarang gitu. Oke, tapi ini enak-enak. Yang lain ada loh Yang rasa yang lain. lain apa ya? Mau yang rasa coklat mungkin ya? Enggak, kita cobain. Oh ya, tadi menurutku ini pedesnya nggak nyegrak sih ini.
Pas itu loh. Enggak yang pedes kayak. Loh, kalau nyegrak bukannya gini. Oh, Wih, jegrak. jegrak. Oh iya. Oke. Oke, maaf. Ini apa ya? Coklat. Mau coklat? Iya, rasa coklat. Oke, showing dulu dong. Ini aku suka ini. Enak ya? Coklat. Ini Nice. tambah nasi enak. Waduh, jangan nasi. Orang Indo kalau makan apa-apa kayak nasi. Iya, betul ya. Nih guys, dalamnya kayak gini. Oke. Bumbunya melimpah. Bumbunya melimpah. Oke. Cobain ya. Coklatnya kerasa banget guys. Iya lah. Aku penasaran. Oh iya. Oh, teksturnya beda ya. Beda kan yang pedes sama manis juga agak beda sih. Ini dibuat agak tebelan dikit ya? Betul. Oh, panas ya. Masih Ya. agak ini tapi tetap renyahnya Tetap dapet gitu. renyahnya sahabat. Cocok sih soalnya kalau yang ini dibuat terlalu tebel tuh kurang gitu. Ini saking premiumnya. Tahu mungkin ada produk coklat mete. Nah ini pakai ini kayaknya juga sama. Ini enak banget. Kayak ada manis-manisnya gitu. Tapi emang manis sih. Cuman enak. Oke, bumbunya juga nggak pelit. Ini juga banyak. Oke, next. Kita coba apa lagi? Mungkin kita coba yang rasa barbecue. Oke. Oh, ini seblak aja deh ya. Oh, Ini ada rasa seblak. seblak. Ini rasa seblak. Ini buat cewek-cewek nih biasanya yang suka seblak. Oke, menarik. Ini rasa seblak. Kita coba. Buka, bentar. Kak, ini rasa apa nih? Itu mix. Ini Oh. asin gurih sama pedes. Oh ini buat pemirsa nih kalau misalnya cari yang asin gurih mix ternyata bisa dioplos ya. Iya. Sesuai requestnya ada asinnya, terus ada yang asin. Nah ini yang pedas asin semua ada dalam satu sini. Tapi kalau mau request bebas ya. Bebas bisa sampai 3 rasa itu bisa. 3 rasa. Tiga Oh. rasa. Dalam bisa. satu. Iya, dalam satu ketaknya. Kecuali yang coklat, kalau coklat kan masa mau digabung yang pedes Aneh, kan enak banget Manis ya. asin. Nah, kalau yang coklat ini emang satu ini. Oke. Nah ini untuk harganya. Harganya 15.000 aja, murah 15.000. banget, Segini. sangat Segini kan? terjangkau. Gini. Iya, 15.000. Oke, Ini coba. yang Seblak ya? Bisa. Seblak, Ini guys, iya. tampilannya kayak gini nih. Yummy. Golden gitu ya. Golden curry. Pelan-pelan besar. Enak? Seblak gini. Seblak. Oh iya. Ya, maksudnya kan rasanya seblak. Iya, Masa iya. aku ngomong anggur nih. Masuk. Bener dong aku. Oke, tapi menarik. Rasanya juga sama ini kayak seblak. Ini kayak coklat dan ini enak. Aku tapi kalau suruh milih Karena aku kepedesan, aku punya pertanyaan nih. apa nih? Ada Apa pantainya nggak? yang terjadi ketika mie lidi dikeluarin? Apa tuh? Ditebak dulu. Aduh. Apa Ini tuh? jokesnya Aduh, aku bingung nih. Apa tuh? Kayak putus asa ya udah nih. Rak mudeng ya. Ya wis aku pantun sik weh. Oh iya, oke. Soalnya dipikir kayak. Oke. Aku punya pantun. Pagi-pagi jalan-jalan di tepi kali. cakep. Pas jalan-jalan anginnya sepoi-sepoi sejuk sekali. Artinya. Makan mie lidi nikmat tiada terkali. Cemilan seru bikin harimu berseri-seri. Oke. Terus pertanyaannya tadi. Emang mesti pikiran jawabannya belum? Apa tadi pertanyaannya? Akan kepedesan. Apa yang terjadi ketika mie lidi udah dikeluarin? Kalau udah dikeluarin, melempem. Salah. Apa tuh? Dimakan gak sih? Masa? Aku keluar. Oke, baik. Oke, nice. Kita hargai. Kasih tepuk tangan. Oke, memang itu memang keunikannya Mr. RSJ itu kayak gitu. Jadi saking josnya
Itu dia kadang-kadang memang sampai kayak gitu, sampai bingung gitu. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang keunikan dari Ampuh. So buat pemirsa WSM TV dimanapun berada, ini memang harus diakui ini mantap jiwa. Ini oke banget dan tentu saja Anda bisa order ini, caranya gimana? Bisa lewat WA aku atau lewat Instagram Jogja_snack. Oke, langsung aja cek Instagramnya Jogja_snack. Tulisannya gimana? JOGCA_SEUNAEG. Wah, itu ejaan Facebook ya. Ini biar kelihatan kayak Bedanya generasi gitu. Facebook. Iya. Yeah, Oke. gitu. Tapi anyway, terima kasih, ceritanya luar biasa banget. Mungkin ada satu closing buat pemirsa yang ada di rumah yang mungkin pengen berusaha sama nih kayak kakak yang kerja tapi juga buka usaha sampingan. Ada nggak? Apa ya? Intinya jangan takut mencari peluang usaha karena kan kita nggak tahu usaha mana itu yang berhasil. Belum tentu yang usaha kita satu itu fokus, tapi ternyata peluang kita itu dari pintu yang lain. Oke, berarti sebisa mungkin cari sebanyak Banyak. mungkin peluang untuk Iya. dimaksimalkan ya. Betul. Wah, keren banget. Thank you sekali lagi. Ini maaf Iya. tangannya kotor, Oke. makanya kita fist bump aja. Dan terima kasih buat pemirsa udah mengikuti kebersamaan kita hingga episode kali ini dan nantikan narasumber-narasumber lain yang pastinya akan semakin seru, ceritanya juga makin menarik, kita akan ulik bareng-bareng dan kita belajar bareng. So, mungkin itu aja, saya Panucan pamit dan sampai bertemu di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha selanjutnya. Yang muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya. Lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan berwirausaha mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.